Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, hari ini saya sudah tiba di rumah setelah kurang lebih 3 hari lamanya saya beserta dengan teman-teman itu Nusantara mendampingi Pak Jokowi selama di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan satu kalimat yang paling pas untuk kita sematkan kepada Kupang adalah Kupang kota kasih yang cinta dengan Pak Jokowi. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai tayangan ataupun video yang sudah saya upload di berbagai media sosial saya, di mana masyarakat Kupang berbondong-bondong sampai terjadi lautan manusia ingin berfoto bersalaman dengan Pak Jokowi. Dan ternyata masyarakat Kupang, utamanya mama-mama Kupang, mama-mama NTT itu sudah sangat rindu dengan Pak Jokowi. Jadi kalau ada yang belum lihat videonya, silakan tonton di YouTube ataupun TikTok ataupun Facebook saya. Dan di video kali ini kita akan kembali bertarung dengan gerombolan pembenci Pak Jokowi, utamanya mengenai Rustam Effendi. Ya, semoga saya tidak lambat atau tidak terlambat mereaction video-video ini teman-teman ya. Ada Rustam Effendi yang akhirnya bertemu dengan Eko Sulistyo yang selama ini disebut-sebut namanya oleh Rustam bahwa dialah orang yang diduga mencetak ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Dan juga ada debat panas. Ya, ini bukan debat panas tapi pernyataan konyol dari kuasa hukum Tifa terkait dengan kehadiran Pak Jokowi di persidangan ijazah nanti. Dan terakhir, ada beberapa tayangan yang tidak kalah luar biasanya mengenai Roy Suryo, Tifa, serta update terbaru mengenai kasus ijazah Pak Jokowi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Yang kita kejar adalah pembuatnya. Itu di atas 85% itu buatan Pasar Pramuka. Karena Buatan investigasi saya Pasar Pramuka. sudah sering saya katakan, kalau yang membuat itu Eko Sulistyo. Eko Sulistyo. Mantan ketua KPUD Solo di Jokowi waktu wali kota, Bang. Jika Mas Eko memang saya diduga kuat ya ikut andil dalam pembuatan itu. Ya, itu kan ada melakukan proses itu dan sudah melaporkan kan. Ya. Nah, saya yang merasa dituduh, saya merasa bahwa itu bukan saya yang melakukan. Laporkan balik saya. Kenapa? Laporkan balik kalau memang itu bukan. Kok laporkan balik? Kan saya diundang di sini aktivis. Harga saya sebagai aktivis, saya nggak akan melaporkan kayak gitu. Oh, kenapa enggak? Loh, ini nama Kenapa Mas enggak? Eko. Kalau memang Mas Eko tidak, bagus dilaporkan saya. Loh, enggak, ngapain saya harus mencederai orang gitu loh untuk melaporkan balik? Saya nggak pernah merasa misalnya nggak merasa membuat, silahkan Anda sudah melaporkan, di sana pasti akan diuji kan. Betul. Di sana kan pasti akan diuji saksi-saksi Anda dan sebagainya. Toh misalnya itu nggak terbukti, saya pun nggak akan menuntut Anda, saya nggak akan melaporkan balik. Saya kira itu ya. Kenapa prinsip enggak? saya Kenapa gitu. Ya itu prinsip. Itu prinsip, Bung. Ya. Saya nggak akan melaporkan, Bung. Saya tadi udah salami, saya nggak akan ada. Waduh, kasihan sekali si Rustam loh. Kasihan sekali loh. Dia mancing-mancing Eko Sulistyo untuk melaporkan dirinya. Aduh, nggak kepancing. Emang semua aktivis kayak elu? Emang dia aktivis? Dan tadi Eko Sulistyo sudah menegaskan bahwa dia tidak turut andil dalam pembuatan ijazah Pak Jokowi yang mereka selalu gembar-gemborkan selama ini, bahwa tuduhan Rustam itu tidak benar adanya. Eko Sulistyo bukan orang yang membuat ijazah Pak Jokowi. Ini kan konyol. Yang membuat ijazah Pak Jokowi itu ya UGM. Bukan Eko Sulistyo. Jadi kok kau kayak terdiam gitu tadi, Rustam? Kok kau kayak ayam sayur tadi, Rustam? Ngapain kau, Rustam? Udah nuduh-nuduh orang, nggak ada malunya manusia ini, teman-teman. Bagi saya, orang yang satu ini selalu menjadi lelucon. Dan dia menjadi lelucon bagi saya karena menurut saya terlalu munafik sebagai manusia. Wow. Dia masih merasa dirinya adalah orang baik yang belum menang. Memang kekalahan itu sakit ketika seseorang terlalu ambisius, terlalu bernafsu, dan terlalu ingin menang. Maka ketika dia kalah, sakitnya membuat dia tak bisa move on seperti orang ini. Saya ingin katakan pada semua, stok orang baik di Republik ini tidak kurang dan tidak berkurang sama sekali. Cuman belum menang. Masa pemimpin yang seperti ini harus menjadi pemimpin bagi Indonesia.
Kalau mau pemimpin di kalanganmu saja, ya nggak apa-apa. Saya Yo, tidak boleh. keberatan. Tapi untuk menjadi pemimpin Indonesia orang seperti ini saya sangat keberatan. Bahkan urusan untuk konsisten pun dia tidak mampu. Ini dengar. Alat transportasi apa yang setiap orang punya? Dan hampir semua jawabnya motor. Dia bilang bukan. Di sini dia bilang transportasi itu yang dimiliki manusia kaki. Tapi Kaki. setelah itu dia akan menjawab berbeda karena memang dia adalah pengawal yang benar, punya ide benar, gagasan yang benar. Nih dia. Dan apa transportasi publik masyarakat yang datang? Paling banyak motor ya. Itulah kualitas. Paling banyak Tapi motor sayangnya, katanya. dia merasa dirinya paling mampu jadi pemimpin. Dia merasa orang baik yang layak memimpin. Dan dia harus menjadi pemimpin. Astaga. Astaga, Anies. Astaga, Anies. Dulu bilang kalau alat transportasi itu yang paling banyak adalah kaki. Kok sekarang ngomongnya bukan kaki tapi motor. Alat transportasi yang banyak di Jakarta. Aduh, gimana ya? Emang kita mau pilih orang yang tidak konsisten seperti itu? Bener juga sih kata Bung Ferdinand Hutehean. Ya kalau mau jadi pemimpin di gerakan rakyat, ya oke jadi pemimpin aja di partai itu, jadi ketua partai ya kan. Jadi pemimpin. Jangan kayak Pak Jokowi, jangan kayak Mas Gibran. Kayak Mas Gibran kan sekarang orang yang tidak berpartai setelah keluar dari PDIP. Pak Jokowi pun ya belum ada status apa ya, mungkin status jabatan di partai PSI ya, sampai sekarang belum. Kalau Anies ini seolah-olah mau suci dari segala baju partai, tapi kan kita lihat sendiri bagaimana dia membangun Partai Perubahan melalui orang-orangnya, bagaimana dia ingin membangun sebuah partai agar bisa mengusung dia nanti jadi capres. Karena kemarin partai Gerakan Rakyat ini sudah mau mengusung Anies sebagai calon presiden 2029. Aduh. Kemana PDIP? Giliran Kaisang mau mencalonkan dirujak habis-habisan. Giliran Anies diam-diam semuanya ya kan. Untung Ferdinand ini bukan PDIP lagi kayaknya teman-teman. Apa sebenarnya yang bisa dibantahkan? Yang dibantahkan adalah yang paling mudah. Apa itu? Yang paling mudah dari foto, karena tadi rekan kita mengatakan dari foto ya, yang kita bahas hari ini. Dari foto Pak Jokowi ketika lulus itu menggunakan kacamata. Hari ini tidak menggunakan kacamata. Saya dulu masa berkuliah sampai lulus, sampai umur 40 tahun tidak berkacamata. Sekarang berkacamata. Kok ini ada yang terbalik? Lah, Kan mudahnya emang seperti ada? itu. Tahu kalau yang paling pokok adalah, karena ini objek penelitian Dokter Tipa adalah foto ya, salah satunya. Yang paling mudah kan, Pak Jokowi itu berkumis. Nanti coba tolong hadirkan Pak Jokowi dalam kondisi berkumis. Astaga. Biar kami mempercaya itu. Astaga. Itu aja kan mudah sekali. Ya. Mas, Bung Yakub? Ya ini mungkin yang nanti mungkin akan seru juga di persidangan, karena kami juga bingungnya begini Mbak, di mana kan orang yang mendalilkan dia membuktikan, sehingga kalau Ibu Tifa, Dokter Tifa itu menyatakan bahwa ini bukan Pak Jokowi karena kumis yang berbeda, jangan Pak Jokowi yang disuruh berkumis dong jadinya. Masa Pak Jokowi Butuh waktu untuk menumbuhkan kumis. Emang Masa konyol disuruh pengacara menumbuhkan Tifa kumis, nih. artinya ini kan sudah kebalik-balik lah menurut kami. Jadi ya ini yang mungkin ya tentunya kami hormati seluruh pembelaan dari si terdakwa, tentunya memiliki hak untuk membela diri. Tapi kan nanti majelis hakim harus dibangun kepercayaannya, karena dia harus memutus berdasarkan kepercayaan dia yang didasari oleh dua alat bukti. Nah itu kalau dua alat buktinya mungkin udah bukan dua lagi Mbak Friska, sudah banyak sekali. Apalagi ada ratusan bukti surat dan juga saksi dan ahli dan sebagainya. Betul. Ini konyol. Katanya Pak Jokowi dulu berkacamata, sekarang tidak. Terbalik katanya. Refli Harun nih ya, punya keluarga yang dulunya berkacamata, sekarang tidak berkacamata lagi. Dan Refli Harun tidak mau bukti-bukti yang bias itu seperti kacamata, kumis itu dihadirkan di persidangan karena itu tidak konkret. Itu bukan bukti yang konkret. Itu kata Refli Harun. Nah sepertinya pengacara Tifa ini butuh belajar dari Refli Harun. Konyol kalian. Terus dibilang berkumis. Ya saya ini berkumis. Kadang-kadang kumis saya panjang, kadang-kadang saya potong, kadang-kadang kalau mau kegiatan saya potong. Itu kan hal biasa. Kok kumis dipersoalkan gitu? Refli Harun, coba kau semprot dulu pengacara Tifa nih. Nggak jelas dia. Persoalan kacamata pun diungkit-ungkit. Sedangkan
Prof siapa ya yang pernah disemprot Refli itu, yang katanya kita jangan berputar-putar di pembuktian yang mungkin abu-abu gitu ya kan. Karena Refli Harun mengalami sendiri, ada keluarga dia yang dulunya berkacamata, sekarang tidak berkacamata lagi, dan itu ada. Saya ke Pak Burhan. Sebenarnya kalau dari dakwaan Kalau mau jujur, Pak Jokowi sudah berjalan kurang lebih 1-3 titik. Sejauh ini info terbaru Pak Jokowi sudah sampai di NTT. Ledakan manusia berkumpul luar biasa. Tidak ada celah. Begitu banyak orang yang menyambut beliau. Pada konten-konten sebelumnya, saya selalu mengatakan bahwa perjalanan Jokowi tak boleh dilihat sekarang. Tapi tonton perjalanan ini apabila nanti di ujung ketika rute terakhir yang beliau akan jalankan. Perjalanan mutar keliling Indonesia, menjumpai relawan, menjumpai orang-orang yang mencintainya, bahkan membangunkan energi politik yang selama ini memilih tidur, itu adalah sebuah gertakan ala Jokowi yang entah ditujukan kepada siapa. Yang pasti, kita tengah melihat bagaimana kemudian magnet Jokowi, bagaimana kemudian efek magis Jokowi, itu terlihat secara langsung dari penerimaan rakyat yang menerima beliau ketika beliau mengunjungi kota satu ke kota yang lainnya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kerinduan itu ngelunjak. Dan seperti orang lupa bahwa Pak Jokowi bukan lagi presiden. Beliau adalah orang yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Wapres. Akan tetapi kecintaan dan kerinduan itu teraktualisasikan dalam bentuk aplikasi di mana rakyat benar-benar mencintainya, bahkan menghadangnya di jalan-jalan agar dia turun ke mobil supaya rakyat bisa bersentuhan dengannya. Kerinduan ini tidak berdiri sendiri dan datang tiba-tiba, teman-teman. Tentu ada proses panjang sebelumnya sehingga membuat orang merasa memiliki Jokowi dan Jokowi merasa memiliki rakyatnya. Bahkan saya melihat dan mendengar teriakan-teriakan ketika beliau sampai di bandara NTT, banyak sekali teriakan yang mengatakan bahwa Bapak pulang kampung. Seolah-olah orang NTT meyakini Jokowi adalah orang NTT. Ya seperti itulah sebuah girah, sebuah ekspresi yang lahir dari rasa cinta terhadap apa yang dicintainya. Itu sesuatu yang natural, organik, dan tidak bisa kemudian kita bantah. Artinya kita bisa melihat sebuah hipotesa. Ini cukup untuk memberangus sekaligus juga membantah seluruh pernyataan-pernyataan Dr. Tifa, Roy Suryo, dan kawan-kawan bahwa Jokowi tidak lagi diterima di mana-mana. Bahkan selalu Dr. Tifa menggunakan kata 290 juta rakyat mendukung perjuangannya. Entah rakyat yang model apa dan siapa mereka itu. Setiap kedatangan Jokowi disambut oleh ribuan rakyat, bahkan puluhan ribu rakyat, itu mengkonfirmasi bahwa kasus ijazah yang kalian mainkan glorifikasi dan selalu kalian jadikan semacam alat untuk mendowngrade Jokowi ternyata tidak berguna dan sia-sia. Sungguh menyakitkan melihat Jokowi dikerumuni begitu banyak orang. Saya yakin ketika musuh-musuh Jokowi melihat itu, maka akan timbul dua hal. Pertama, makin sakit hati karena melihat Jokowi ternyata masih dicintai rakyat. Dan yang kedua, akan makin meng-up lagi perjuangan mereka untuk terus mendowngrade Pak Jokowi, Mas Wapres, dan seluruh keluarganya. Semua cara ini akan mereka lakukan semaksimal mungkin, membabi buta, dan tidak akan pernah berhenti. Makin Pak Jokowi berjalan, makin juga akan dilakukan gerakan-gerakan tambahan. Bahkan bisa dipastikan ke depan akan makin banyak cara-cara yang menurut saya akan offside. Karena itu terbukti, tidak sedikit profesor, tidak sedikit cendekia, tidak sedikit aktivis yang akhirnya mengeluarkan kalimat-kalimat umpatan yang sangat memperlihatkan betapa bencinya mereka terhadap Pak Jokowi. Tindakan tertentu dalam kerangka mendesak yang dibutuhkan masyarakat. Persis yang disampaikan tadi oleh Bapak Distorus, keselamatan masyarakat hukum tertinggi. Tadi beliau menyampaikan ada memang contoh video 4 yang tadi viral memang ya. Salah satunya di Tabanan itu Pak Deddy. Nah, ya, tapi saya mohon bantuan juga kepada Pak Deddy. Tadi kan dipertanyakan di mana kepala daerahnya. Nah, tolonglah juga, mohon maaf jok aja nih Pak. Saya tadi cek nih siapa ini kepala daerahnya ya Tabanan dari partai mana itu. Tolong Pak, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan. Mungkin Pak Menteri, saya klarifikasi. Ya. Ketika saya tanyakan, ketika kejadian itu Bupati udah langsung memberikan santunan. Ya. Dan kemarin mereka menyatakan membiayai pendidikan anak yang korban itu. Jadi makanya saya berharap daerah lain juga seperti itu, seperti Sinjai dan segala macam itu Pak. Dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah Pak. Apabila memang keluarga itu keluarga tidak mampu. Makasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih untuk tindakan pasca kejadian. Tapi ya Bapak sebagai anak polisi, saya juga pernah jadi polisi. Kita tahu bahwa tindakan dalam suatu penanganan masalah itu tidak hanya pada saat setelah kejadian, tapi juga sebelum,
aksi-aksi pencegahan, memperkuat si skamling misalnya. Itulah bagian-bagian yang harus dilakukan sebelum peristiwa dilakukan. Tapi ini jadi pengingat bagi kita semua. Kemudian juga di bidang hak protokol keuangan, mendapatkan hak protokoler serta hak keuangan mencakup gaji dan lain-lain yang akan saya jelaskan. Dan juga ada sejumlah sanksi. Ya, sanksi mulai yang teringan teguran sampai pemberhentian sementara, bahkan ada yang bisa pemberhentian tetap melalui mekanisme yang ada, baik dengan cara dimakzulkan melalui DPRD maupun dengan cara pemeriksaan oleh inspektorat dan diajukan ke Mahkamah Agung. Nah, kemudian ada banyak kewajiban termasuk larangan-larangan yang semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 2014. Cukup banyak. Ya. Kami kira sudah menyampaikan lebih detail mengenai kewajiban larangan ini. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan benar kata Bang Kindi ya, kunjungan Pak Jokowi ke NTT itu sangat luar biasa teman-teman. Sangat-sangat luar biasa. Saya aja yang merekam video di depan yang dekat Pak Jokowi, waduh, kelempar sama pas pampres, kelempar sama mama-mama Papua. Karena mama-mama Papua ini tenaganya kuat banget teman-teman. Setelah kegiatan di hari ketiga, di hari Minggu kalau nggak salah ya, badan saya tuh sakit semuanya teman-teman. Lengan saya sakit, pinggang saya sakit, punggung saya sakit. Karena mungkin kedorong dari belakang, kedorong dari depan, dari samping. Dan itu untuk mengambil gambar yang proporsional, yang bagus untuk disajikan kepada teman-teman semua itu sangat sulit, sangat-sangat sulit. Lautan manusia itu sulit untuk kita tembus, sulit untuk kita bertahan lama di dalam lautan manusia, sulit bertahan lama di dekat Pak Jokowi untuk mengambil gambar, merekam setiap kejadian yang sangat luar biasa. Tapi ya itulah teman-teman, perjuangan YouTuber Nusantara untuk mengabadikan momen kunjungan Pak Jokowi dengan hal yang terbaik agar kalian bisa menyaksikan langsung kondisi real di lapangan. Bahkan saya dapat kabar ada spanduk yang ingin dibentangkan oleh seseorang dari kelompok tertentu untuk menolak kedatangan Pak Jokowi. Tapi satu kota Kupang tidak ada yang mau print spanduk itu teman-teman. Tidak ada, karena mereka menganggap kami sayang, kami cinta kepada Pak Jokowi dan kami ingin Pak Jokowi datang ke kota Kupang. Ini sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Jadi apa ya, Kupang memang betul-betul ya, kalau masyarakat Kupang ketika Pak Jokowi datang mengatakan bahwa Pak Jokowi pulang kampung, itu benar. Beliau pulang kampung. Di acara Pantai Oesena rame banget. Di acara Car Free Day pagi-pagi di hari Sabtu rame banget. Sampai Pak Jokowi naik ke mobil, dada-dada. Ada anak kecil yang naik ke mobil. Ada orang yang manjat pohon. Dan masih saja banyak yang mengatakan bahwa masyarakat itu katanya dibayar lah, dikasih nasi bungkus lah. Gimana caranya dibayar? Kalau ribuan manusia datang harus dibayar 100.000. Coba kalikan berapa uang yang harus keluar. Nggak masuk akal. Kami aja datang, YouTuber Nusantara aja datang, pakai biaya sendiri. Gimana logikanya? Kami aja datang untuk mengabadikan, itu biaya sendiri. Masyarakat datang, dibayar kata kalian. Aduh, nggak ada sama sekali. Even makan dan minum pun mereka bayar sendiri, mereka beli sendiri. Ini kalian ya otak-otak pendek, sumbu-sumbu pendek, asal ngomong aja, tidak ada di lapangan tapi menyimpulkan. Aduh, luar biasa. Bahkan ada yang saya dengar mama-mama NTT itu teriak, Pak Jokowi ini bukan manusia. Waduh, Pak Jokowi katanya bukan manusia nggak tuh? Karena memang apa ya, sangat luar biasa teman-teman, magnet Pak Jokowi itu ya. Bahkan ada cerita yang unik dari Bang Uje, ketua relawan RJ2. Beliau waktu di hari pertama di kegiatan di Pantai Oesena itu kan beliau ingin meminta waktu Pak Jokowi selama 2 menit untuk menyambut ataupun memberikan sambutan lah kepada masyarakat. Cuman karena waktunya mungkin sudah sangat sore dan situasinya yang sangat tidak kondusif karena rame banget, mama-mama ini sangat kuat. Jadi Pak Jokowi langsung disuruh pulang. Nah, Bang Uje itu sedikit kecewa. Mungkin apa ya,
mengatakan kepada mama Papua, mama NTT ini kalau beliau kecewa karena Pak Jokowi tidak memberikan sambutan. Dan Bang Uje mengatakan beliau katanya mau marah ke Pak Jokowi dengan gaya bercanda Bang Uje ya kan. Tapi kalian tahu nggak apa yang dikatakan oleh mama NTT? Kalau Bang Uje marah kepada Pak Jokowi, kami juga marah kepada Bang Uje. Pak Jokowi datang saja ke sini, kami sudah bahagia, kami sudah bangga. Jadi jangan marah kepada Pak Jokowi. Waduh, ini mama-mama NTT sangat luar biasa teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.